Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Senang bisa mengunjungi Bapak Ibu Saudara kembali di dalam ruang kebenaran firman Tuhan ini. Namun seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dan membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak, bersyukur kami untuk kesempatan malam hari ini masih diizinkan bertemu dalam ruang pemberitaan firman Tuhan ini. Mari Tuhan kudus dan kuduskan setiap kami dari segala kesalahan dan dosa-dosa kami, supaya kami berlayak untuk belajar firman Tuhan dan menerima berkat daripada firman Tuhan guna pertumbuhan iman kami. Urapi umatmu semua dan urapi kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan berikan kami kemampuan selepas mendengar, merenungkan, kami boleh mengimplementasikan firman dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan tolong kami semua, berkat Tuhan melimpah atas kami, berkat pengurapan dari Roh Kudus turun menaungi kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Kita lihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 kita akan baca, Yakobus pasal 2. Demikian sabda Tuhan. Sama-sama kita akan memperhatikan di Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara kita percaya itu diawali dari pilihan kita untuk percaya model apa. Percaya yang kita akan ambil untuk menjalani kehidupan beriman. Kalau keselamatan itu bukan pilihan, keselamatan itu anugerah yang diberikan kepada setiap orang yang mau percaya. Namun setelah kita berada di dalam ruang itu, maka keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan mewakili keadaan kita sendiri, seperti apa dan model apa yang dikatakan percaya yang kita miliki itu. Dan ayat tadi mengatakan bahwa setan-setan pun percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, dan mereka juga gemetar. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, percaya itu pilihan. Maka dalam Yosua 24 dikatakan itu jelas sekali. Yosua 24 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, di sini diawali dengan percaya adalah pilihan. Setelah orang mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, lalu menjadi pemercaya, orang percaya harus mengambil pilihan untuk beribadah. Karena percaya ini harus dijelaskan, harus diimplementasikan, harus ditunjukkan di dalam tindakan beribadah. Kalau dia memilih mempercayai Tuhan semesta alam, Yesus Kristus namanya yang kita percayai sekarang. Bagaimana cara kita mengaplikasikan ini? Tentu kita memilih cara beribadah yang berkenan kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang Yesus kehendaki. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Komitmen ini penting. Maka orang-orang percaya yang punya komitmen, dia akan mengambil keputusan, dia akan beribadah kepada Tuhan yang dia percayai. Karena dia takut, dia takut dan hormat. Bukan takut lalu menghindar, tapi takut dan datang. Ya, takut apa? Takut mereka juga tidak mendapatkan kesempatan dalam kehidupan yang akan datang. Ini orang-orang yang percaya, karena kesempatan hidup yang akan datang itu ada. Kehidupan yang kekal itu ada, disiapkan di dalam Kristus. Maka sebagai pemercaya Yesus, hal yang baik yang kita percaya bahwa hanya ada satu Allah saja yang berkuasa, ini harus ditunjukkan. Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan telah membuat kita seperti saat ini. Kita juga harus menimbulkan rasa takut dan hormat, gentar, karena kemahakuasaan Tuhan Yesus Kristus dalam diri kita. Dia sanggup menolong kita, bukan cuma menyelamatkan, dia sanggup memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, tapi pilihan yang lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kemudian kehidupan yang baik dan benar ini dapat kita tunjukkan sebagai orang yang telah memilih percaya kepada Tuhan yang hanya satu saja, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Karena kepercayaan itu dapat menimbulkan kebahagiaan, ya.
Orang-orang yang mengerti hal ini, orang-orang yang percaya hal ini, dia akan betul-betul bisa merasakan bahwa kepercayaan yang dia pilih itu membuat dia bahagia. Ya, bahagia dan sukacita ini dua hal yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahagia ini harus diupayakan, bahagia ini harus dikerjakan. Ya, bahagia itu dituliskan dengan hope, ya, tapi kalau sukacita itu joy, ya, dalam bahasa Inggris. Joy ini buah roh, sukacita ini hasil dari kasih karunia itu sendiri, bukan sesuatu yang diupayakan. Tapi kalau saudara mau berbahagia, ya, saudara mau berbahagia ini harus diupayakan, ya. Maka dalam Mazmur pasal 1 kita lihat, Mazmur pasal 1, maka kegagalan untuk mencapai ini karena kita tidak mengerti bahwa pilihan percaya ini harus dikerjakan. Saudaraku, seperti Yosua tadi katakan, aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, tidak mengikuti yang lain. Aku akan beribadah kepada Tuhan, kepada Elohim, ya, kepada Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang disembah Musa, ya. Bapak Ibu sudah dikasih ayat 1-3 Mazmur pasal 1 berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sederet rangkaian tulisan ini menjelaskan bahwa pilihan-pilihan itu telah membuat mereka berbahagia. Namun sebaliknya 4, 5, 6 itu ayat-ayat berikutnya itu tentang kehidupan orang percaya yang fasik. Orang fasik ini bukan orang tidak percaya Tuhan. Bapak Ibu harus ngerti. Orang fasik itu orang yang sudah percaya Tuhan namun tidak melakukan firman Allah. Ya. Nanti saudara bisa lihat, bisa tahu model apa nih orang fasik ini. Orang fasik ini orang yang percaya Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Tahu firman Tuhan. Iblis pun kenal Tuhan. Hanya ada satu Tuhan dan iblis pun gemetar. Takut. Jadi saudara harus mengerti bahwa kebahagiaan harus diupayakan. Pilihan-pilihan dalam percaya akan membuat kita bahagia. Ya, dan pilihan-pilihan dalam percaya yang salah akan membuat kita tidak mengalami hal yang baik. Yang kebahagiaan disebutkan tadi. Ya, dia tidak menurut nasihat orang fasik. Bagaimana? Orang-orang ini harus menghindarkan ini. Ya, tentu harus ada kerja keras, harus ada kemauan tekad untuk tidak menuruti itu. Tidak berdiri di jalan ya yang salah. Ya, menjalani kehidupan yang berdosa, ini nggak boleh. Ya, dan tidak ikut-ikutan mencemooh, mencaci maki, mencela, ya, suka nyacat orang gitu loh, yang jelek-jelekin aja. Ya, tapi sebaliknya kesukaannya adalah firman Tuhan. Ini kemudian ada tantangan, mau nggak kalau sudah percaya memilih hidup mentaati firman Tuhan, menyukai. Pertama harus suka dulu, ya. Makanya dikatakan kalau Bapa ditinggikan dia akan menarik. Nah ketertarikan kita juga harus ada ketika Tuhan menarik orang yang ditarik itu. Orang yang ditarik pun harus punya ketertarikan kepada Tuhan. Maka orang yang ditarik tentu karena Tuhan di sana ditinggikan, Tuhan menarik, saudaraku. Ini seperti magnet ya. Karena ada yang bisa ditarik, ada yang nggak bisa ditarik oleh magnet. Saudara, magnet itu nggak menarik semua. Ya perhatikan. Tapi kenapa ada orang-orang yang kemudian tidak tertarik? Ya dikatakan Yerusalem, Yerusalem aku rindu mengumpulkan. Itu ucapan Yesus ketika dia melihat orang-orang di Yerusalem di Bait Allah sana. Ya. Yesus memandang. Tapi mereka tidak mau. Dia katakan aku rindu mengumpulkan kamu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah kepak sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Jadi ketertarikannya harus kita bangun ya. Bahwa kita bukan cuma Tuhan menarik kita. Ya, siapa yang dikehendaki untuk ditarik datang menyembah Yesus Tuhan. Tapi dari kita sendiri sebagai pemercaya Yesus harus punya ketertarikan menyukai perkataan Yesus. Yang kesukaan ialah Taurat Tuhan dan merenungkan, enggak cuma suka, merenungkan, memikirkan bagaimana ini, ya. Karena nasib kekal ini harus dikerjakan, saudaraku. Mau bahagia atau tidak tergantung kita, ya. Kalau ketika memilih kita jalan fasik, ya yang 4, 5, 6 itu ayat di bawahnya, ya kita akan binasa. Tapi kalau kita mau bahagia, karena bahagia harus diupayakan, maka kita harus mengikuti aturan ini, saudaraku. Lihat janji Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Bahkan pada saat tidak musim pun dia masih bisa berbuah, dikatakan di ayat yang lain. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, dia akan tetap segar. Dia akan tetap berhasil. Dia bukan cuma berhasil, saya katakan dalam Yosua, dia beruntung. Saudara, banyak orang yang berhasil tapi tidak beruntung. Saya katakan berulang-ulang kepada saudara. Kita mau hidup dengan pilihan yang tepat dalam mempercayai Tuhan. Karena di sana ada pilihan.
Kita nggak bisa kemudian setelah percaya, ya sudah terserah Tuhan lah. Ya, saya nggak beribadah pun terserah Tuhan lah. Nggak bisa, saudaraku. Karena pelajaran kita seperti itu. Ya, iman kita mengajar seperti itu, saudara. Kita harus mengerjakan keselamatan kita ini dengan takut dan gentar. Ya, bukan cuma takut dan gentar, tapi juga kita kemudian bertindak melakukan. Ya, cuma takut dan gentar lalu kita diam saja, itu tidak baik tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kebahagiaan ya atau kepedihan atau kesukaran itu nanti akan terlihat dari pilihan kita, saudaraku. Kalau kita tidak memilih nasihat-nasihat orang-orang fasik ya, dan kita juga tidak memilih berdiri di jalan-jalan yang salah ya, dan kita tidak ikut-ikutan dalam kumpulan orang-orang yang suka mencemooh, menghujat, mencaci maki, kita pasti akan berada di pilihan yang tepat. Itu orang-orang yang penuh nasihat, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang setia merenungkan firman Tuhan, itu kan menjadi kebahagiaan. Nah, ini perkataan firman. Jadi nanti saudara saya bahagia atau tidak, itu kan yang menentukan saya dan saudara dalam memilih hal ini. Jadi ketika saudara nggak bahagia sekarang, itu bukan kesalahan Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih pilihan, saudaraku. Di Mazmur 1 ini pilihan kita. Kita mau memilih 3 ayat di atas atau 3 ayat di bawahnya. Bapak Ibu, yang kemudian di dalam 1 Petrus 4 ini suatu keadaan yang dicatat dalam 1 Petrus pasal 4 kita lihat. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-18. Ini catatan Rasul Petrus ya, walaupun saudara mungkin secara rohani jadi menderita sebagai seorang Kristen, sebagai orang percaya, namun Petrus mengingatkan, mencatat ini 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, ya kan? Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ingat, orang fasik tadi orang yang hanya membaca firman, terus kemudian mikirin tapi nggak bertindak melakukan firman, nggak mengimplementasikan. Jalannya tetap saja di jalan orang berdosa. Ya kumpulannya ya kumpulan-kumpulan penyemooh. Nasihat ya nasihat, bukan nasihat firman Allah, bukan nasihat Roh Kudus, tapi nasihat orang fasik, nasihat manusia. Dikatakan apa? Dan jika orang benar, perhatikan, kalau orang benar saja, orang yang benar dikatakan Mazmur pasal 1 tadi, ya Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 tadi itu orang benar. Itu hampir-hampir. Karena orang benar sendiri ya harus menghadapi yang namanya menderita sebagai Kristen, menderita sebagai orang percaya. Jadi lalu ketika proses ini terjadi dalam perjalanan kehidupan percaya yang juga diperhadapkan kepada pilihan, masih juga harus berhadapan dengan penderitaan. Nah ini kan berat saudaraku kalau kita nggak mengerti pilihan. Karena masih harus menghadapi penderitaan. Bisa-bisa kita kemudian gugur ya. Nah ini keadaan dicatat, ini keadaan yang nyaris tidak selamat. Ini warning, ini peringatan. Kalau orang benar aja hampir-hampir tidak diselamatkan, perhatikan. Hampir-hampir tidak diselamatkan. Karena orang benar ini menderita. Ya kalau dulu orang boleh begini begitu, sekarang orang benar udah gak boleh begini begitu. Orang melakukan ini kita udah gak boleh. Ini penderitaan saudaraku. Ya bukan gak punya uang penderitaan, bukan kurang sehat. Ya itu mah semua juga. Ya sama saudaraku. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun bisa kekurangan, bisa kurang sehat. Ya, bisa sulit. Tapi ketika kita ngerti pilihan ini, saudara, kita bisa memilih nih. Kita mau mengikuti tabiat-tabiat yang dulu, kebiasaan-kebiasaan buruk, atau sudah memilih jalan orang benar. Ini menderita, saudaraku. Nah kalau enggak, kita ada di persimpangan, kita nyaris nanti. Hampir-hampir tidak selamat. Ya, hampir-hampir tidak selamat. Selamat, tapi kita hampir-hampir. Ini enggak membahagiakan menurut saya, saudaraku. Orang yang berada di keadaan yang nyaris tidak selamat ini hari-harinya nggak akan mengalami kebahagiaan. Tapi orang ada dalam kepastian, dalam pilihan percayanya, itu orang yang berbahagia. Karena tadi Mazmur pasal 1 sampai 3 itu kepastian yang pertama, dan kepastian yang kedua yaitu kebinasaan. Kepastian yang pertama di pasal 1 Mazmur tadi ayat 1 sampai 3 adalah kepastian, dikatakan apa saja yang dibuatnya berhasil. Dan ayat pertamanya berbahagialah orang yang tidak bla 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 bla. Ya kan kita sudah baca tadi. Jadi mari saudaraku, tentukan pilihan kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak bahagia. Karena bahagia ini harus diupayakan dengan hidup menurut Tuhan. Tidak memilih jalan ini, tidak memilih duduk ini, tidak memilih nasihat ini. Tapi apa yang dipilihkan Tuhan. Ya,
Karena pilihan pertama itu kita yang memilih percaya kepada siapa. Nanti Tuhan akan pilihkan jalan hidup kita. Tuhan akan tunjukkan, kita nggak jalan sendiri. Orang yang pilihan percayanya benar, dia tidak akan berjalan sendiri. Jalannya akan dituntun oleh Tuhan, jalannya akan dipilihkan Tuhan, pikiran akan dikendalikan Tuhan. Kalau hari ini saudara dan saya mengalami keadaan yang tidak baik, tidak membahagiakan, pastikan di sana apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita pilih, apa yang sedang kita kerjakan. Mari. Dari hal ini saya mengajak kita semua untuk memilih model percaya yang seperti apa. Jangan sampai kita dalam keadaan yang nyaris hampir-hampir tidak diselamatkan. Dipastikan kita dalam keadaan yang baik. Saya tutup dengan Amsal pasal 3. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka di bagian yang terakhir yang saya mau katakan sebagai ayat penutup. Percaya dengan segenap hati. Percaya yang tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Ya, jangan jadi orang percaya mau kita sendiri. Berpikir dengan pikiran kita sendiri. Berkata-kata dengan cara kita berkata sendiri. Namun mari kita terus minta pimpinan Roh Kudus. Kita mohon tuntunan Tuhan selanjutnya. Supaya pilihan-pilihan kita itu bijak. Pilihan-pilihan kita itu tepat dan hidup kita akan berbahagia. Dan kasih karunia akan membuat kita sukacita senantiasa. Berbahagia dan bersukacita, itulah kebaikan-kebaikan yang kita akan terima daripada Tuhan dari pilihan kita. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang kudus, yang ajaib yang sudah kami dengar. Dan Tuhan tolong setiap kami untuk tetap diberkati oleh firman Tuhan, sehingga berkat-berkat ini memberikan kekuatan kepada kami dalam nama Yesus. Berkati seluruh umat-Mu, peliharakan seluruh umat-Mu, dan cukupkan segala kebutuhan rohani, jasmani, materi, keuangan, kebenaran mereka, tua, muda, besar, kecil, para janda, para duda, dalam kesendirian mereka Tuhan berkati, para suami istri, anak-anak semua diberkati dalam bidang-bidang kehidupan rumah tangga, keharmonisan, kehidupan pekerjaan, bisnis, usaha dagang mereka semua, apapun bidang-bidang pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Studi mereka, anak-anak kami sebagai buah nikah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, Tuhan memberkati pertumbuhan-pertumbuhan mereka, bahkan yang membutuhkan lapangan pekerjaan Tuhan berikan, yang membutuhkan perjodohan, momongan, juga Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaanmu, berkati umatmu, berkati pelayan-pelayanmu Tuhan. Program-program gereja kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan anak-anakmu yang saat ini Tuhan mungkin menggumuli dalam kesehatan mereka, pemulihan kesembuhan, Tuhan jamah. Tuhan berkati, pulihkan. Yang masih dalam keadaan sulit dalam pergumulan juga berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah melalui ruang ini Tuhan, namun Engkau memberkati apa yang sudah kami kerjakan, persembahan-persembahan yang kami kumpulkan, pujian pengagungan yang kami naikkan, Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Seluruh umat-Mu Tuhan berkati, peliharakan mereka dalam keluar masuk mereka yang belum kembali dari pepergian dari pekerjaan, yang dalam kesulitan kesukaran juga Tuhan tolong semua. Dan Tuhan selesaikan pergumulan semua bersama dengan Tuhan. Tuhan mengerjakan yang baik dalam kehidupan kami. Melewati malam ini Tuhan sertai kami, bahwa kami melewati malam. Bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang sudah diperbarui. Dan persembahan-persembahan yang kami kumpulkan boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih bangsa dan negeri ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Peliharakan bangsa kami, negeri kami. Karena kesejahteraan negeri, kesejahteraan bangsa, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga. Pertemukan kami dalam waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan, dan firman Tuhan senantiasa menolong kami. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita, arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar yang hidup Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman rohnya menyertai saudara dan saya, dan mulai saat ini sampai fajar Maranatha Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.